Oke, kita lagi sama Kang Ginda nih. Kita samperin dia ya. Lagi di Betawi, mumpung lagi di sini. Terus lagi habis ini ya, habis cek-cek gitar. Cek-cek gitar ya. Oke, Kang, ini ada pertanyaan tipis-tipis sih. Oke. Siap. Ini adalah Vena Signature Series Ginda Bestari ya. Alasannya kenapa nih Kang Ginda mau bikin signature series sama Vena? Vena yang ngontak. Terus sebelumnya kan belum ada kan, belum ada yang nawarin. Oke. Vena ngontak. Lalu ya udah waktu itu, oh siap nih, kopi aja gitar yang udah 12 tahun. Berapa tahun ya? Pokoknya 2012. Sekitar ya 12 tahunan lah gitu ya. Udah pakai gitar itu. Namanya AGL, AC Guitar Labs, bikin di Om Sales. Terus kopi aja gitar Strat putih itu. Jadilah inilah singkat kata gitu ya. Singkat katanya ini adalah kopian dari gitar AGL. AGL AC Guitar Labs itu yang sudah sekitar 12 tahunan dipakai gitu ya. Nah, entar dulu, mungkin teman-teman banyak yang apa benar nih kopiannya, kan nggak 100% kopiannya ya. Benar. Cuman yang di copy apa aja, Kang? Coba bisa dijelasin sedikit. Karena waktu itu pertimbangannya kan misalkan mau kopi 100% nih, Brad. Kopi udah nih miripin plek sama mirip. Itu gue mikir waktu itu. Si harga pickupnya juga kan ini seharga gitar ini. Iya. Lu pakai apa pickupnya? Pakai waktu itu sempat pakai Lindy Fralin. Harganya $300 kan ya, sekarang udah sekitar 5 tuh. Oh iya. Sekarang waktu itu ganti pakai Sur yang Michael Landau. Pas lihat di marketplace itu 1,5 juta sebiji. Kali 3 kan udah 4,5 juta tuh. Harga gitar ini. Ini 475. 475. Wah, itu terus maksudnya belum yang lain-lain kan, misalkan kayak pakai apa namanya? Saddles, terus hardware dan lain sebagainya, kapasitor juga udah sejutaan tuh kan, kapasitor sejutaan. Si tremolo block yang pakai yang kuningan tuh udah sekitar 3, pokoknya udah jumlahin lah gitu ya. Jumlahin. Kalau misalkan plek sama-sama mirip banget gitu. Itu muncul di harga sekitar 30-an sekian. Oke. 30-an sekian harganya gitu ya. Si Aldernya One Piece yang benar-benar nggak ada sambungan gitu. Betul. Brazilian Rosewood dan lain sebagainya. Waduh nih. Akhirnya gue berusaha berkompromi. Maksudnya istilahnya gimana caranya harganya tetap affordable. Istilahnya ya teman-teman bisa maksudnya dengan harganya yang cukup terjangkau lah gitu ya. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan gimana caranya mendekati si AC Guitar Labs tersebut, yang Strat gue yang sering pakai lah gitu ya. Akhirnya jadilah si signature ini dengan harga yang affordable, dengan sound yang cukup mewakili yang nanti gue mau ntar kan yang besok nih ya. Lusa. Itu perdana dipakai manggung. Lu mau manggung nih pakai si Vena si signature. Itu nanti sama gantian Mas Bujana. Gantian Mas Bujana di Gigi. Mas Bujana kan lagi ke Spanyol tuh. Oke. Ke Spanyol, terus tiba-tiba ngontak kan waktu itu, Gin, bisa nggak gantiin gue di Gigi gitu, mau ke Spanyol. Bla 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 gitu. Nah, itu nanti tanggal 20 di Bandung, 21 di Jakarta, sama ada di Padang gitu, ntar pakai itu, bawa itu. Lo yakin ini main sama Gigi lo? Ini sound Mas Dewa Bujana kan lo tahu semahal itu nih, lo yakin pakai gitar? Udah di sebelumnya kan dicoba dulu. Tapi emang gue bawa 2 gitar, satu Jazzmaster, satu Vena. Jadi ada beberapa lagu yang pakai Jazzmaster, yang clean bangetnya gitu kan, yang suara-suara Strat bangetnya. Sebenarnya sih ini si Fred sebenarnya. Tadinya tuh nih ya. Kan gue asalnya tuh pas waktu acara ke Jogja. Yang waktu acara ke Jogja BMD kan si prototipe gue tuh. Jadi ini ceritanya dulu nih. Waktu itu gue titipin, waktu itu kan lagi ngikut juga kan ke Jogja nih. Fred, gue titip dulu deh karena kaki kan waktu itu sakit, nggak bisa bawa barang. Titip dulu kan di rumah, waktu itu ada Strat lah pokoknya. Pas nyobain pakai Strat, kok lagu Gigi. Lagu Gigi nggak masuk Strat gitu kan ya. Akhirnya gue pas story pakai Jazzmaster kan tuh, masuk nih posisi tengahnya gitu, clean. Nah, begitu udah nyampe tuh si Vena waktu itu, Vena sama AGL nyampe kan ya. Just gue cobain,
Yang AGL kan emang nggak 7 sound, itu tradisional 5 sound aja gitu ya. Pas nyobain, pokoknya di posisi ini nggak enak aja, nggak enak, nggak dapet, nggak bukan nggak enak, sorry nggak dapet gitu, nggak dapet untuk ada di gigi nggak dapet. Begitu dijekrekin pakai yang si Seven Sound ini, si tele nih ya, yang apa, neck sama bridge. Nah itu dapat tuh, dapat. Oke, menarik. Itu di situ akhirnya gue tadinya kan kalau buat sebenarnya si Seven Sound ini emang kondisional ya. Iya. Kebetulan pas pakai si neck sama bridge di lagu-lagunya Mas Bus, lagu-lagu Gigi gitu. Nah nanti gue kebanyakan nanti pas pakai Vena di Gigi, nanti tuh pakainya cuman posisi bridge tok sama si Seven Sound ini, si apa, neck sama bridge. Oke. Gitu. Oh berarti Vena GB series udah 7 sound ya? Udah 7 sound. Wow. Udah tinggal dipakai push gitu. Oke. Tampol. Nah, entar Kang, ini pertanyaan sih banyak yang cukup banyak yang nanya sih ke gua sih. Katanya ini adalah semacam kalau bahasa ininya KW-annya AGL lo lah ya. Anjay. Iya bener ya. Iya, secara kan harga lebih murah dong pasti ya. Yang bikin dia KW-an AGL itu apa aja sih selain dari warna dan lain-lainnya? Neck-nya, pegangannya? Iya, neck profile. Oh, neck profile-nya jadi juga, kan? dimiripin sama... Kan gua kan itu ngirim ke Vena tuh nih, AGL nginep berapa lama tuh waktu itu? Oh, lu ngirim gitar? Ngirim, ini pokoknya kopi ini kesonoannya nginep terserah mau berapa lama gitu. Oh, jadi dibilang ini adalah kopian dari AGL itu semua shape profil neck-nya? Neck profile, semua rasa-rasanya lah gitu ya. Oh, itu tuh karena gitar si AGL itu gua kasihin tuh waktu itu, maksudnya dipinjemin sebulan kalau nggak salah, sebulan. Pokoknya untuk tim Vena riset lah gitu ya. Neck profile, rasanya dan lain sebagainya. Itu sebulan tuh. Nginep tuh. Gitu, jadi ini kan buat referensi lah ya, buat referensi. So far Jos. Oke. Dengan harga segini menurut lo udah aman lah ya? Aman udah. Perkara nanti misalkan upgrade, ambil jalan dan lain sebagainya silakan, tapi yang paling penting kalau menurut gua sih ini secara fondasinya udah dari kayu lah, terutama kalau gua mah gitu ya. Karena kayu mah selamanya gitu. Kayu, kalau ya pick up bisa gonta-ganti, silih berganti gitu ya. Sama kayak part-part gini ya. Part kecil-kecil silih karena si AGL pun gua pun ganti pick up kan 3 kali. Oh ya, AGL terus aja ganti fret berapa kali dan lain sebagainya gitu kan ya. Ganti potensio lah, ganti switch dan lain sebagainya. Itu bisa ya, maksudnya itu pun proses ambil jalan ganti berapa kali. Jadi ini, tapi so far kalau si Vena ini yang gua demen dan doyan gitu kan ya, ini si fondasinya dia udah oke banget gitu secara kayu. Stratnya kelihatan di sini Bang ya. Nih Kang, coba lihat nih stratnya nih. Udah. Oh iya nih. Stratnya kelihatan nih. Si serat-serat kayu aldernya gitu ya. Secara kayu, secara apa namanya, udah rosewood juga. Udah hard maple juga. Udah alder gitu dan lain sebagainya. Dan mungkin ini aldernya bukan yang one piece karena one piece mahal kan ya. Iya. Itu mungkin yang sekitar 3 atau 4 piece, tapi so far udah aman lah ya. Dengan harga segitu Fred, maksudnya kan. Gue mikirnya dengan harga itu tadi mau disamain 30 juta sekian atau versi ya yang apa namanya, yang murah meriah tapi aman gitu kan. Murah meriah tapi murah meriah tapi aman ya udah. Toh ntar gue pun yang nanti yang sama Gigi pun itu pick up-nya masih bawaan Vena, nggak diganti. Dan ntar kita buktiin sama-sama ya. Iya. Kalau salah nanti ada tim Vena juga, nanti dokumentasi lah. Dokumentasi kita lihat nih nanti apa bener ini gitar cukup proper nih, dipakai manggung juga sama ini band legend gitu. Asli. Saya juga kaget. Alhamdulillah gitu lah. Gitu. Oke, jadi alasannya lo mau bikin signature itu juga ya karena lo pengen ngasih, mungkin ya lo pengen ngasih gitar yang cukup aman dengan harga yang itu tadi ya, bener. Kalau ego gua misalkan, wah pokoknya gimana caranya sama aja, pokoknya kagak mau gua misalkan pakai ini gini. Gua banget gitu kan ya. Udah 30 juta itu jadinya kan. Terus secara bisnis, maksudnya gue memposisikan secara
gue misalkan kalau misalkan gue sebagai yang punya Vena gitu ya, yang punya Vena terus gue jual harga gitar 30 sekian juta kan repot juga kan repot gitu kan. Dan semua juga belum tentu bisa ngerasain ya. Itu, akhirnya ya udah deh gue tengah-tengah antara kompromi lah. Kompromi ya. Gitu kan ya. Kompromi itu tadi yang tapi yang emang pesan gue kan adalah si fondasi itu tadi ya. Fondasinya dulu ya. Perkara nanti sambil jalan itu bisa ganti-ganti yang kecil-kecil iya. bebas gitu. Yang penting ini fondasinya aman ya. Aman sentosa lah udah. Aman sentosa ya. Dan buat teman-teman yang stikat Vena juga ada ini ya Kang ya. Apa iya itu si semacam surat-surat ya. Surat-surat apa? Autentik. Apa sih ini nih? Istilahnya Certificate of Authenticity lah gitu anjay. Iya. Ini bisa digadein ya. Oh iya, Bang Miun. Bang Miun. jadi gini, tadi gue juga baru ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Ginda. Ternyata setiap Vena signature lu pasti lu tanda tangan. Iya. Tanda tangan basah ya ini ya tanda disebut basah, ya. Coba dikasih lihat Kang dikit Kang. Nah, ya. Ini kebalik ya maaf ya. Ya. Oke, jadi ada tanda tangan langsung, bukan tanda tangan decal ya Kang ya? Iya, tanda tangan. Kan ada beberapa signature service yang pakai tanda tangan decal, ini tanda tangan langsung. Dan tadi gue baru ngeliat juga sih, ternyata pas di tanda tangan emang lo raba-raba juga dulu ya. Otomatisnya coba-coba kan gitu kan ya, cek-cek gitu. Cek-cek dan sebagainya gitu. Supaya maksudnya sebelum nyampe ke teman-teman yang beli gitu ya udah di make sure. Soalnya ini dulu. Secara nggak langsung ada beban juga lo ya sebagai seorang Ginda Bestari, lo keluarin signature nih kalau ternyata signature lo nggak sesuai sama, kan banyak nih yang cukup banyak sih bilang wah ini nih inspektur gitar nih Kang Ginda nih yang apa sih tukang ngecek gitar atau profesor gitar nih. Panjus berat itu mah. Iya kalau ternyata gitar signature lo kurang memuaskan ke orang-orang yang beli, pasti lu juga ya minimal aman lah gitu kan, minimal aman udah gitu. Dengan harga segini gitu worth it lah ya, masuk akal lah ya. Iya, dengan harga, karena emang apa namanya secara itu tadi kan maksudnya ekspektasi harga, maksudnya apa ya, ekspektasi harga dan perfection, istilahnya perfection. Misalkan kita ngomongin perfection Tom Anderson kan bagus, tapi emang harganya udah gocap sekian 80 juta gitu ya. Ini seratusan sekarang dia cepet sur aja lu pikir berapa sekarang? 70 sekarang. Anjir, inflasi sialan anjir. 70 juta ya. Kemarin gua ke high-end sur aja yang paling murah udah 60.000 tuh. 60.000. James Taylor aja udah 125, jir lu ngomongin TA lagi. Udah lebih TA anjir. James Taylor tuh deh. Wah, anjay. Itu jadi apa namanya ya secara apa? Tadi ya gimana tuh ya, ya kadang misalkan, enggak gini, ntar gue mau ngomong gimana? Ya kadang temen-temen ya mungkin ya kadang juga ya dia pengennya beli harga murah dengan gitar sekeren-keren mungkin, seperfect mungkin. Ya teman-teman, gitar yang oke itu sekarang harganya udah. Pernah waktu itu pas itu, yang itu pernah ngeposting waktu itu Brad di Bang Bong, ada nge-DM apa, Mas ada nggak Squire yang kayak sur kayak gitu aja. Jadi harap, istilahnya gue juga gini kan sebagai pembeli gitu kan ya, sesuaikan sama ekspektasi lah gitu, maksudnya di harga misalkan Squire 3 juta, kita ekspektasi kita harga sur yang udah berapa sih, 60 juta gitu kan ya. Itu sih maksudnya, itu nggak sinkron antara ekspektasi dan harga gitu kan ya. Itu, nah istilahnya kayak begitu. Jadi untuk menurut lo ya, terakhir di harga 4, ini berapa dijual? 4 juta? 475. 4 juta 750.000. Bagaimana? 4 juta. Ya udah, ini kalau disamakan sama yang gitar gua secara feel ya sama
Oke. Oke, secara feel gitu kan, secara neck profile dan lain sebagainya. Yang nggak sama cuman part-partnya doang. Oke. Ininya, pick up-nya gitu kan, dan sebagainya. Tapi kalau ini yang gue rasain kenapa apa namanya? Gua pede gitu ya, ntar manggung pas sama gantiin Mas Bus gitu, gue pakai ini gitu kan, karena udah kayak di rumah gitu. Udah kayak gitar gua lah gitu. Jadi yang sekian lama gue pakai. 4.750.000 worth it lah ya buat disikat ya. Jadi buat teman-teman yang mau sikat bisa langsung ya ke dealer-dealer Vena gitu ya. Atau ke Bangbong bisa lah, dibantu lah ya. Soalnya ini ini upload Bangbong ya. Upload di Bangbong ya. Ya tapi ya kalau di luar kota ya di dealer Vena oke juga Kang ya. Dealer Bangbong kan dealer juga kan. Iya, dealer juga. Iya. Ya mohon lah. Dealer Vena di kota terdekat teman-teman lah gitu, apa gimana gitu ya istilahnya gitu, di dealer Vena. Sip. Oke, thank you Kang. Berarti setiap gitar-gitar yang kalian beli pasti minimal diraba lah ya kan. Minimal diraba lah. Raba-raba lah. Oke, thank you. Sip.